Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, karunia-Nya tak terhingga. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan teruntuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat mengikuti sunnahnya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas satu masalah yang penting, salah satu rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat harus dilakukan. Setelah Allah menjelaskan tentang tauhid, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabat. Nabi juga menjelaskan tentang sholat. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan sholat. Sholat ini merupakan tiang agama. Tiang agama Islam ini adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Harus dilakukan. Makanya tentang sholat ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan yang lain. Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi ke langit, sampai ke langit yang 7, sampai Sidratul Muntaha. Baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah salat dari 50 salat sampai ke 5 salat yang Allah katakan tidak akan dirubah 5 waktu salat itu. Ini wajib dilaksanakan. Ini rukun Islam dan berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan salat dan seluruh amal-amal yang terbaik. Nabi sebutkan, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Salat ini harus kita tegakkan. Ini syiar agama Islam yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu, dia muslim atau kafir, dengan sholat. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Artinya ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran. Maka sholat ini harus ditegakkan. Maka para ulama diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya, rahimahumullah, kalau ada orang yang puasa dia tidak sholat, tidak sah puasanya. Sahur jam 2 tidur, dan sholat subuh. Setiap hari seperti itu. Jam 12 dia sahur supaya subuh dia tidak sholat. Subuh tidak sholat, zuhur juga tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat, tidak diterima puasanya. Itu pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya, rahimahumullah. Sholat tiang agama, ketika orang tidak sholat ancamannya berat. Jadi orang kalau sudah tidak sholat, rusak semuanya. Kehidupannya rusak, agamanya rusak, sudah tidak bisa dipercaya seumur hidup kalau dia tidak sholat. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Sholat ini tiang agama, harus kita tegakkan tiang agama ini. Kita, istri kita, anak kita, tegakkan sholat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak sholat. Tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan. Dan orang yang tidak sholat sudah pasti sesat menurut nas Al-Quran. Ini harus kita usahakan, bagaimana kita mendidik diri kita, istri kita, anak kita untuk sholat. Sholat, sholat, sholat. Tegakkan sholat itu. Bagaimana cara menegakkan sholat? Tentu kita harus belajar. Yang harus kita perhatikan untuk menegakkan sholat itu, satu, harus menegakkan sholat di awal waktunya, karena sholat ada waktunya. Dua, belajar sifat sholat Nabi. Seseorang harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi. Sebab Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Khusyuk dan tumakninah. Tidak bisa seseorang sholatnya cepat. Nabi ajarkan bagaimana sholat itu dengan tumakninah. Berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama. Tenang, tumakninah itu namanya. Tidak terburu-buru. Jadi yang harus diperhatikan dalam sholat adalah waktunya. Wajib untuk mengikuti cara sholat Nabi. Yang keempat, berjamaah. Ini adalah syiar agama Islam. Makanya ketika Nabi SAW sampai di Madinah, pertama kali yang Nabi bangun adalah masjid untuk sholat berjamaah.
Yang Nabi bangun pertama dulu adalah Masjid Quba yang Allah puji dalam Al-Quran surat At-Taubah. Setelah itu Nabi masuk kota Madinah, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi. Masalah sholat ini adalah masalah yang penting, yang harus kita pahami, dan sholat ini harus dikerjakan dengan berjamaah. Di mana tempat di situ dikumandangkan azan, itu kita kerjakan sholat. Harus kita kerjakan sholat, dan itu tanda bahwa dia muslim atau tidak kelihatan dengan dia sholat dan juga berjamaah. Sekarang kalau di rumah tidak ada yang tahu dia sholat atau tidak, tapi kalau di masjid kelihatan. Makanya di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.